Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada bab berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin, bab al-muhafazati ala ma'tadahu minal khair. Itu menjaga kebiasaan baik, menjaga kebiasaan baik yang biasa dia lakukan. Salah satu dari manfaat kalau seorang sudah terbiasa melakukan kebaikan dan sudah menjadi tradisinya, maka jika suatu saat dia tidak melakukannya karena ada uzur, maka tetap dicatat seakan-akan dia terus melakukannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau sedang bersafar, maka tetap dicatat kebiasaan kebaikan yang dia lakukan ketika sehat dan ketika tidak sedang bersafar. Kenapa? Karena Allah tahu itu kebiasaan dia. Misalnya seorang hamba ketika sehat, dia biasa sholat malam, dia biasa ziarah ke silaturahmi kepada orang tuanya, ya, dia biasa ke masjid 5 waktu, ya. Dia biasa puasa Senin Kemis, ya. Dia biasa menyantuni tetangga-tetangganya, dia biasa banyak kebiasaan dia lakukan. Namun ketika dia bersafar, mungkin dia tidak bisa lakukan. Rumah orang tuanya jauh, tetangganya juga jauh. Kemudian dia mungkin letih sehingga tidak bisa sholat malam seperti biasanya. Selama itu tetap dicatat kebiasaan seakan-akan dia melakukannya karena sudah menjadi tradisi dan kebiasaannya. Demikian juga ketika dia sehat, ternyata dia bisa banyak melakukan ibadah, ya. Nah, ketika dia sakit, dia tidak bisa melakukan ibadah tersebut, tetap dicatat sebagaimana kebiasaannya. Dan ini diantara karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah mencatat kebaikan berdasarkan kebiasaan seseorang. Oleh karenanya ketika dalam suatu perang, kalau tidak salah perang Tabuk, Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat yang berjalan dari Madinah ke Tabuk kurang lebih 750 km, kata Nabi SAW, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul uzur." Sungguhnya di Madinah ada sekelompok orang yang tidaklah kalian berjalan dan tidaklah kalian melewati lembah kecuali mereka berjalan bersama kalian. Seakan-akan mereka hadir bersama kalian. Padahal mereka tidak hadir. Kenapa? Artinya mereka dapat pahala seperti kalian. Kata Nabi, habasahumul uzur, karena mereka tidak bisa berangkat karena uzur. Kenapa Allah berikan pahala seperti itu? Karena kebiasaan mereka seperti itu. Karena kebiasaan mereka seperti itu. Oleh karena seorang berusaha menjaga tradisi, kalau sudah melakukan suatu kegiatan, dia punya tradisi kebaikan yang sudah dinilai tradisi oleh Allah. Kapan dia tidak melakukannya karena uzur, ya, maka tetap dicatat itu adalah kebiasaannya. Oleh karenanya di antara ketika sebagian ateis mengatakan Allah tidak adil, kenapa orang ketika beramal maksiat di dunia cuma 50 tahun, 60 tahun, kemudian diadab abadi. Maka jawabannya karena kebiasaan dia seperti itu. Seandainya dia hidup selamanya, dia pun akan bermaksiat selama itu. Hanya saja dia beruzur. Uzurnya apa? Mati. Uzurnya mati. Sebagaimana orang yang melakukan kebaikan, ya, selama mungkin 50 tahun, kemudian meninggal dunia, kemudian dia masuk surga dapat ganjaran abadi karena kebiasaan dia. Seandainya hidup lama, dia akan hidup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah kebiasaan kebaikan yang sehingga dinilai oleh Allah sebagai suatu tradisi kita. Seandainya kita meninggalkannya karena uzur, maka tetap dicatat oleh Allah sebagai suatu kebaikan. Maka saya berharap jika ada seorang misalnya ketika dia hidup dalam kondisi lapang, dia biasa berinfak. Suatu saat kemudian entah ada musibah atau apa, kemudian dia menjadi tidak kaya lagi seperti dulu. Mudah-mudahan tetap dicatat kebiasaan. Karena kebiasaan dia ketika masih punya uang yang banyak, dia suka bersedekah. Demikian juga orang yang misalnya sehat selama masih muda, dia rajin ibadah, itu kemudian di ujung qadarullah dia kena penyakit, misalnya stroke atau yang lainnya, sehingga dia tidak bisa melakukan banyak ibadah. Semoga selama dia hidup tetap dicatat kebiasaannya karena Allah nilai kebiasaan seseorang. Ini sistem penilaian Allah Subhanahu wa taala, dinilai berdasarkan kebiasaan. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menjaga kebiasaannya. Dan itulah sunnah Nabi SAW. Kana amalu Nabi SAW dima. Kana amaluhu dima. Bahwasanya Rasulullah SAW itu
amalnya continue. Dimah itu ada yang mengatakan hujan rintik-rintik tapi enggak berhenti-berhenti. Namanya apa? Dimah, yaitu continue. Rasulullah SAW kalau sudah melakukan suatu amalan, Rasulullah mengkontinyukan dan Rasulullah tidak meninggalkannya. Itu kebiasaan Nabi. Rasulullah SAW pernah bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Karena kalau sudah kontinu jadi kebiasaan, jadi tradisi. Jadi tradisi. Meskipun sedikit tapi kalau bisa dipertahankan itu lebih baik daripada banyak-banyak tapi sesekali, ya. Tapi sesekali. Maka seorang berusaha kalau melakukan suatu kebiasaan dia kontinukan, dia kesinambungkan sehingga menjadi tradisi dia. Sehingga kapan dia tidak melakukannya karena ada uzur syar'i, entah sakit, entah safar, entah uzur yang lainnya, maka amalnya tetap seakan-akan berjalan argo, pahalanya berjalan seperti biasanya. Seperti biasanya ketika dia mengerjakannya. Karena apa? Karena itu tradisinya dan demikianlah kebaikan Allah dalam mencatat pahala. Seperti biasa, Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat sebelum hadis-hadis Nabi SAW. Kali ini dia bawa ayat banyak, ya. Hadis kalau nggak salah cuma satu, ya, dalam bab ini. Maka ayat pertama, qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah kondisi mereka sendiri. Ayat ini terkait tafsiran banyak salaf, yaitu tadinya suatu kaum dalam kondisi nyaman, dalam kondisi nikmat, tiba-tiba Allah rubah menjadi kondisi yang tidak baik. Biasanya ya itu karena ada sebab yang mereka lakukan. Mereka lakukan sehingga hilanglah kenyamanan tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah." Allah beri perumpamaan tentang suatu negeri yang tadinya aman, tentram, kemudian mereka kufur, datang rezeki dari segala arah, kemudian mereka kufur. Fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khaufi. Maka Allah pun ganti dengan ketakutan dan kelaparan karena ada sebab yang mereka lakukan. Ini secara tafsir dari ayat ini. Suatu kaum yang tadinya nyaman, tenteram, kemudian tiba-tiba ada perubahan. Biasanya kata Allah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena mereka telah merubah kondisi mereka, maka Allah pun rubah sikap Allah kepada mereka. Sikap Allah kepada mereka. Dari tadinya ketaatan menjadi bermaksiat, maka Allah rubah sikap mereka. Ini secara umum, tentunya ada yang orang tetap taat tapi diuji. Ada yang seperti itu. Meskipun taat malah tambah ujiannya, malah tambah dikasih susah karena memang Allah ingin menguji dia dalam rangka untuk meningkatkan kualitas imannya dan untuk memperbanyak pahalanya. Tapi sebagian orang memang dirubah oleh Allah karena sebagai hukuman, karena dia telah merubah kondisinya. Ini ayat terkait dengan skala kaum, tetapi dia juga dipahami oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala mencakup afrad, mencakup person-person. Maka seseorang bisa dirubah kondisinya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara sesuatu yang dia lakukan. Tadinya dalam ketaatan, kemudian dia berubah, ya, entah kondisi keagamaannya, entah kondisi ekonominya, entah kondisi keluarganya, mungkin karena sesuatu yang dia lakukan sehingga Allah pun merubah kondisinya. Maka dengan demikian agar Allah tetap menjaga kondisi yang kita sukai, keamanan yang kita sukai, ketentraman yang kita sukai, nuansa iman yang kita sukai, maka kita berusaha menjaga diri. Berusaha menjaga diri. Kapan kita, namanya manusia pasti bermaksiat, kapan dia bermaksiat segera kembali kepada Allah agar nuansa tersebut tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan agar seorang jangan merubah tradisi kebaikannya. Karena Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan seandainya orang tidak melakukan kebaikan, ada kebaikan hukum asalnya sunnah seperti salat malam sunnah, salat duha sunnah, kemudian banyak sedekah yang merupakan sunnah, ya, banyak baca Quran juga merupakan sunnah, ya, berbuat baik kepada tetangga juga banyak diantaranya lebih dari kadar wajib tapi sampai sunnah. Seandainya dia tidak melakukan, dia tidak dosa karena sunnah jika tidak dilakukan tidak berdosa. Tetapi kalau dia sudah terlanjur melakukan jadi kebiasaan, kemudian ditinggalkan justru tercela, tercela. Maka mungkin di antara fikih yang bisa kita ambil, ya, kalau kita ingin melakukan suatu kegiatan, ada spontanitas kita, ada yang kita rencanakan akan kita
kontinukan, maka kita rencanakan mampu enggak? Kalau mampu segitu aja, jangan dulu berlebihan. Khawatir nanti kita terputus tengah jalan. Maka kita mengukur diri kita, mampu enggak saya segitu? Misalnya lagi dengar ceramah tentang sholat duha, langsung saya sholat duha 12 rakaat. Cuma 2 hari, hari ketiga sudah enggak sholat duha. Tapi kalau dia coba 2 hari 2 rakaat dulu tiap hari, dia bisa continue. Lebih baik daripada 8 rakaat, 12 rakaat kemudian buyar. Ya. Maka perlu dia mengukur kemampuan dirinya agar ketika dia sudah melakukan amalan bisa dimah, bisa continue seperti kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana amaluhu dimah. Rasulullah SAW kalau sudah melakukan suatu amalan thabbatahu, Rasulullah SAW mengkontinukan. Maka tadinya perkara tersebut sunnah, seandainya tidak kita kerjakan, mustahab tidak kita kerjakan, kita tidak tercela, hanya tidak rugi, tidak dapat pahala. Tapi ketika sudah kita lakukan jadi kebiasaan, kemudian kita tinggalkan, maka itu justru tercela. Nah, ketika seorang sudah melakukan tradisi kebaikan dan Allah sudah berikan kenyamanan, banyak anugerah Allah berikan, manfaat berupa manfaat duniawi atau manfaat agama, kenyamanan hati dan yang lainnya. Kemudian dia rubah tradisinya, maka ayat ini mengisyaratkan Allah juga bisa merubah sikap Allah kepadanya, dan itu yang kita harus waspada. Makanya Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah kondisi suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Kenyamanan yang kita dapati dalam skala afrod person diri kita, dalam skala keluarga kita, kalau kita nyaman kita jaga ya. Kita jaga ya agar kenyamanan tersebut ya semuanya, baik kita, istri, anak-anak kita berusaha jaga. Karena kalau ada yang berubah di antara kita bisa jadi mengalami perubahan. Allah bisa merubah kondisi. Ya, tentunya semua hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi seorang kalau sudah melakukan suatu amalan soleh, hendaknya dia kontinukan. Maka sekarang kita cek kebiasaan baik kita apa aja. Coba cek seharian apa. Kontinukan, jangan rubah. Alhamdulillah saya continue, alhamdulillah Allah berikan saya kenyamanan hati, kenyamanan ekonomi, kenyamanan bertetang, kenyamanan banyak hal. Sudah dijaga. Kalau mau ditingkatkan silakan, tapi jangan diturunkan. Tidaklah kita turun kecuali beruzur. Memang kita lagi enggak punya uang. Memang kita ada suatu kondisi lagi padat waktu sehingga tidak bisa lakukan yang biasa kita lakukan. Itu uzur dan tetap dicatat argonya. Bukan karena malas. Bukan karena ada hobi maksiat. Bukan karena kecanduan maksiat. Maka kita sekarang coba cek apa sih kegiatan saya mingguan atau pekanan atau bulanan atau harian yang sudah bisa saya kerjakan sekarang, alhamdulillah apa? Kita berusaha untuk kontinukan. Pertahankan. Sudah biasa zikir pagi petang, jangan tinggalkan. Sudah biasa baca Quran meskipun 1 halaman, jangan tinggalkan. Sudah biasa telepon orang tua masih hidup, jangan tinggalkan. Sudah biasa sapa tetangga sebulan sekali, jangan tinggalkan. Kalau bisa ditingkatkan seminggu sekali, oke. Yang kebiasaan yang sudah kita lakukan, jangan tinggalkan. Dan kita merasakan ketika kita melakukan banyak kebaikan, Allah kasih banyak kenyamanan. Ya. Karena kalau kita rubah, kita tinggalkan tradisi itu, bisa saja sikap Allah terhadap kita berubah. Ini yang saya ingat ketika saya sering sampaikan hal ini ketika saya pertama masuk kuliah di UIM, di kuliah kelas bahasa persiapan, karena saya waktu itu belum bisa bahasa Arab. Maka ada guru yang cerita, dia bilang ada seorang rajin bersedekah. Setiap dapat harta dia bagi-bagi. Maka orang heran, kamu harta kok sering dibagi-bagi? Kata dia, saya punya kebiasaan sama orang dan Allah punya kebiasaan sama saya. Kalau saya takut kalau saya rubah kebiasaan saya, nanti Allah rubah kebiasaan Allah sama saya. Ini benar berdasarkan ayat ini. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka seorang, Allah tidak merubah kondisi satu kaum sampai kaum itu merubah kondisi mereka sendiri. Maka ini untuk menata tradisi baik kita jaga ya. Tradisi baik kita jaga. Sebaliknya yang punya tradisi maksiat dirubah, ditinggalkan. Yang punya tradisi maksiat, tradisi nonton Korea, ganti nonton Arab, tapi yang ulama ya. Jangan ganti nonton film Arab. Diganti ya. Yang punya tradisi dengar musik-musik, gantilah dengar Quran, murotal, mungkin nasyid sekali-sekali, berusaha berubah. Tradisi dirubah. Mumpung kita ada waktu, apalagi yang sudah umur sudah mulai mendekat kematian, segera bikin tradisi. Biar Allah sebelum mati dia punya tradisi yang baik, yang masih muda-muda juga ya.
Karena bisa jadi yang muda mati duluan daripada yang tua. Maksudnya kita harus menata diri kita untuk kehidupan kita berikutnya. Hidup kita mau kaya miskin bakalan mati dan itu cuma sebentar dunia ini, 60, 70, 80 tahun selesai. Jadi masalahnya pada kehidupan berikutnya kita nggak tahu nasib kita seperti apa. Maka kita harus merencanakan bagaimana rumah kita di alam berikutnya, bagaimana ekonomi kita di alam berikutnya, bagaimana kebahagiaan kita di alam berikutnya, bagaimana bidadari kita di alam berikutnya. Harus direncanakan nggak? Direncanakan nggak? Rencanakan, karena itu akan abadi. Itu akan abadi. Maka ciptakan tradisi yang biasa kita lakukan sehingga Allah sudah mengecap, oh ini tradisinya begini. Oh ini tradisinya begini. Ini tradisi dia. Sehingga kalau kita ada uzur tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, pelan-pelan. Jangan langsung semangat kemudian patah di tengah jalan ya. Pelan-pelan ukur kemampuan diri. Jangan baca ini salaf, Masya Allah salaf ini, baca seorang sejarah salaf, sehari sholat 300 rakaat. Imam Ahmad sehari sholat 300 rakaat. Jangan ikut-ikutan. Imam Ahmad kapan dia bisa begitu? Dia perjuangan panjang baru bisa seperti itu. Antum mau coba baru 20 rakaat sudah pingsan. Imam Ahmad beda ya. Kadang-kadang kita terpukau melihat itu salaf, bagaimana dia bisa sampai segitu? Dia perjuangan panjang. Bukan tiba-tiba dadakan langsung 300 rakaat setiap hari. Imam Syafi'i, Imam itu mereka punya perjuangan sehingga sampai pada level seperti itu dengan bertahap. Baik, ayat berikutnya qala ta'ala wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha ya. Dan janganlah kalian seperti wanita yang menyulam suatu sulaman kemudian setelah jadi sudah bagus kemudian dia rusak lagi. Nah ini juga isyarat orang sudah berusaha berjuang, memilin kan enggak gampang, butuh waktu lama, menyulam enggak butuh waktu yang lama, pelan-pelan. Setelah jadi bagus, kemudian dia koyak-koyak, dia rusak. Ini ya bodoh, adalah kebodohan. Maka apa yang sudah kita perjuangkan dalam hidup ini sudah mencapai, jangan kita rusak. Kebiasaan tradisi yang sudah kita kerjakan selama ini karena kita terkait dengan menjaga tradisi kebaikan. Judulnya Babul Muhafazati ala ma'tadahu minal khair. Menjaga kebiasaan baik yang biasa dia lakukan. Untuk bisa menjadi suatu tradisi perlu perjuangan, tidak gampang. Bagaimana seorang bisa selama sebulan, 2 bulan tidak pernah meninggalkan zikir pagi petang? Tidak gampang. Bagaimana seorang bisa selama setahun selalu sholat subuh di masjid? Tidak gampang, dia butuh perjuangan. Dan gara-gara itu kemudian di penghujung dia sudah tidak sholat sama sekali, malas, tidak sholat ke masjid. Ini dia merubah tradisi yang selama ini tradisi baik ya. Dia sudah sibuk sehingga tidak sempat sholat, tidak sempat zikir pagi petang. Sama seorang punya tradisi menghadiri majelis ilmu, dia pertahankan majelis kebaikan. Kemudian gara-gara dibuka dunia baginya sehingga dia banyak proyek, sehingga akhirnya dia tidak ngaji sama sekali ya. Tradisi yang biasa dia kerjakan biasanya dia persiapan pergi dari rumah pergi ke masjid, duduk di masjid maghrib sampai isya, betapa banyak pahala yang dia dapatkan, kemudian dia tinggalkan gara-gara dia rubah ya. Oleh karena tadi saya mengatakan meskipun tidak wajib kita ngaji ya, kita wajib, mungkin yang wajib hanyalah yang fardu ain yang penting untuk apa yang kita lakukan ya, tapi ketika kita sudah membiasakan suatu kebaikan jangan kita tinggalkan. Syekh Utsaimin menyebutkan hal ini dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Dia mengatakan sebagian orang tadinya penuntut ilmu, dia nuntut ilmu, kemudian dibukakan oleh Allah sebagian dunia, kemudian dia tinggalkan. Dia tinggalkan kebiasaan dia nuntut apa? Nuntut ilmu. Ya, ini suatu hal yang tercela. Apa yang sudah dia susun selama ini kemudian dia hancurkan. Apa yang sudah dia salin selama ini kemudian dia koyak-koyak kembali. Maka ini adalah orang yang bodoh yang orang yang bodoh seperti wanita hamqa, wanita bodoh ini sudah dia salin kemudian sudah jadi bagus, kemudian cerai-berai, dia hancurkan. Perjuangan yang selama ini sudah dilakukan kemudian dia hancurkan. Dalam kehidupan juga demikian. Ada yang sudah kita bina, kita jaga. Jangan sampai kita hancurkan ya. Tradisi kebaikan yang sudah kita lakukan jangan sampai kita tinggalkan. Maka kita harus ngecek kembali, ada kegiatan baru kita cek apakah kegiatan ini akan menumbalkan sebagian kebaikan saya. Kita cek kembali. Saya punya grup baru. Nih grup baru ini ada yang saya tumbalkan enggak? Kalau saya tumbalkan menuju yang lebih baik enggak apa-apa. Saya tinggalkan ada yang lebih baik. Itu memang dituntut kita untuk upgrade.
Tapi kalau saya gara-gara grup ini akhirnya banyak tidak saya kerjakan. Zikir pagi petang hilang, kemudian ini hilang ya, maka hati-hati. Misalnya apa? Grup apa? Misalnya apa? Hah? Padel. Saya mau bilang saya nggak enak, saya tunggu orang aja ngomong. Kalau berlebihan, padahal olahraga bagus, tapi kalau berlebihan pagi siang sore, akhirnya banyak zikir pagi hilang, zikir petang hilang, misalnya ya. Maka seorang lihat kondisi ya, padahal olahraga semuanya kalau berlebihan maka akan ada yang ditumbalkan. Ya. Punya kebiasaan misalnya ngumpul-ngumpul naik motor, ya lihat pokoknya jangan sampai ada yang tumbalkan kebiasaan kita. Maka harus ada takarannya, ukurannya, sehingga tidak menumbalkan tradisi kebaikan yang biasa kita lakukan. Kita biasa misalnya berkunjung ke rumah orang tua, ditahan. Pokoknya yang lain mengikuti kebiasaan ini, kebiasaan baik, kecuali ada yang lebih baik daripada ini. Kalau lebih baik daripada ini saya tumbalkan, saya cari kebiasaan baru. Tapi kalau nggak ada yang lebih baik, saya pertahankan. Ngapain saya spekulasi, ini sudah baik, sudah jadi tradisi saya, Allah sudah stempel saya, ini tradisimu, kemudian saya rubah, jangan. Ya. Jangan ya. Oleh karenanya kebiasaan yang sudah kita jaga, kita lakukan, kita jaga. Apa saja kebaikan, semua kebaikan kalau itu baik kita jaga. Kebiasaan sama istri, ya. Kebiasaan sama anak-anak, ya. Tradisi sama anak-anak, tradisi sama kerabat, tradisi sama kakak adik, tradisi sama tante, tradisi sama om, tradisi sama tetangga. Kalau kita bisa lakukan dan bisa continue, pertahankan. Jangan kita hancurkan. Karena beda, kalau kita sudah lakukan pahala, terus kita berhenti, beda nilainya. Seakan-akan perjuangan itu mulai luntur, khawatirnya akan hancur. Baik. Kemudian ayat berikutnya, wa qala ta'ala, wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan Alkitab, Ahlul Kitab, min qabl, berikan Alkitab sebelumnya, yaitu sebelum kaum muslimin, fatala 'alaihimul amad, kemudian karena waktu yang lama, faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi qaswah, menjadi keras, susah terenyuh, susah khusyuk, ya, susah mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengar Al-Qur'an sekarang kan tidak ada yang menyentuh hatinya, ya. Ya, maka ini pertanda hatinya sudah kotor, sudah rusak. Ya, di antaranya karena waktu yang lama tidak diperbaiki hati ini, ya. Terus lalai. Jadi mengalami ghaflah. Jarang dengar wejangan, jarang memperbaiki hati, jarang memperhatikan hati, sibuk, tahu-tahu hati menjadi mengeras. Iman itu butuh diperbaharui. Ada kita perbaharui mungkin harian, ya, ada mungkin kita pekanan, mungkin ikut pengajian, ya. Makanya saya bilang hampir jarang ada orang yang rutin pengajian, ya, kemudian dia berubah, kemudian dia futur, hampir jarang. Selama dia continue kajian. Karena di antara hal yang menjadikan seorang bisa istiqomah, di antaranya rutin ikut kajian. Karena meskipun dia mungkin ada, namanya orang pasti maksiat, kemudian dia hadir, dia dengar, ada peringatan. Sehingga di antara sebab membuat kita bisa istiqomah adalah kita continue dalam menghadiri kajian. Semampu kita, bukan juga setiap hari, bukan juga setiap pagi dan petang. Nanti kita ikut pengajian pagi petang, istri ngomel-ngomel di rumah. Pagi petang kasih makan siapa, ya? Ya kita yang realistis. Maksudnya ada waktu kerja, ada waktu ikut kajian, ada waktu buat istri, ada waktu buat anak-anak. Ya. Tapi maksud saya, ketika kita tidak murajaah, memperhatikan hati kita, berjalan lama waktu, maka hati ini menjadi keras. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, innal iman la yakhlaq fi qulubikum kama yakhlaqus thawb. Sungguhnya iman itu akan menjadi baju kalau lama usang, menjadi usang dalam hati kalian sebagaimana baju yang usang dibiarkan lama-lama jadi apa? Usang. Fas'alullah an yujaddida dinakum. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui hati kalian. Maka perlu kita berdoa, Allahumma hdi qalbi, Allahumma tsabbit qalbi, ya muqallibal qulub. Ikut pengajian, baca Al-Quran, di antara hal-hal yang agar hati kita tidak menjadi keras. Tapi kalau kita lalai, lupa hati keras, sudah keras, akan banyak tradisi kebaikan yang akan kita tinggalkan. Dan di antara sebab hati keras adalah kebiasaan baik yang kita tinggalkan. Kemudian wa qala ta'ala
Fama ra'auha haqqa riayatiha dalam surat Al-Hadid ya. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa riayatiha dalam surat Al-Hadid, yaitu rahbaniyah, kerahbaniyahan yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta dan pastor-pastor yang tidak pernah kami wajibkan kepada mereka. Ma katabna 'alaihim, kami tidak pernah wajibkan mereka untuk melakukan demikian, tidak menikah, tidak punya anak, mengharamkan sebagian makanan misalnya. Mereka melakukan itu bid'ah yang mereka lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah mengatakan, maka katabana alaihim, kami tidak pernah mewajibkan hal tersebut kepada mereka. Jadi akhirnya mereka bikin rahbaniyah. Mereka karena ingin dekat dengan Allah, para pastor-pastor tersebut, akhirnya mereka tidak mau menikah. Mereka haramkan pernikahan bagi diri mereka. Kemudian mereka juga mungkin ada sebagian makanan yang mereka hindari. Ya, mereka tidak ingin punya anak. Dalam rangka mereka merasa kalau tidak melakukan demikian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini menyelisihi sunnah para nabi. Karena seluruh para nabi Allah sebutkan mereka menikah jika tidak ada halangan. Allah mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum kalian dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Kita tahu orang Yahudi, nabi yang paling mereka agungkan siapa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam menikah. Nabi Musa alaihissalam menikah. Para nabi, Zakaria menikah. Adapun Nabi Isa wallahu alam, tapi intinya kalaupun tidak menikah karena ada halangan. Asalnya para nabi dan rasul semuanya pada menikah, ya. Kemudian datang ide mereka, bosnya menikah ini menyibukkan dan macam-macam menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka bikin bid'ah, namanya rahbaniyah. Mereka tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Setelah itu mereka lakukan. Jadi mereka melazimkan pada diri mereka yang tidak lazim bagi mereka. Sehingga mereka kalau dalam Islam disebut nazar. Kami bernazar tidak akan menikah, kami bernazar tidak akan punya anak demi untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bernazar, dan kalau nazar jadi menjadi wajib. Itu pun setelah mereka bernazar dengan rahbaniyah, cara beribadah seperti itu yang tidak pernah Allah syariatkan, tidak Allah pernah perintahkan, menyelisih syariat para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim menikah. Ibrahim alaihissalam istrinya berapa? 2 kalau dalam versi Islam. Dalam versi perjanjian lama ada 3 atau 4 saya lupa ya. Ada lebih daripada itu. Nabi Sulaiman istri berapa? Banyak, pokoknya banyak. Nabi Sulaiman. Ya. Artinya para nabi mereka menikah. Nabi Nuh menikah, Nabi Adam menikah, semuanya menikah. Ya. Kemudian mereka punya ide dari mana bahwasanya cara terbaik dekat dengan Allah tidak menikah. Ini ide. Mungkin mereka merasa nyaman. Mereka bernazar dan mereka melakukan nazar tersebut. Ternyata nazar itu pun tidak bisa mereka kerjakan. Maka Allah mengatakan fama ra'auha haqqa riayatiha. Ternyata mereka pun sudah bernazar melakukan sesuatu yang tidak wajib bagi mereka. Akhirnya jadi wajib bagi mereka. Itu pun tidak bisa mereka komitmen dalam menjalankannya. Maka Ibnu Katsir dalam tafsirnya rahimahullah menyebutkan mereka salah dalam 2 hal. Pertama mereka bikin bid'ah, yang kedua mereka bid'ah tersebut mereka nadarkan, yang kedua mereka pun tidak bisa komitmen menjalankannya. Saya bacakan Ibnu Katsir berkata wa qauluhu fama ra'au haqqa riayatiha, maka mereka tidak memperhatikan dengan baik, ai fama qamu bima iltazamuhu haqqal qiyam, mereka pun tidak menjalankan rahbaniyah tersebut dengan cara yang benar. Wa hadza dhammun lahum min wajhain, maka ini celaan bagi mereka dalam 2 hal. Ahaduhuma fil ibtida', pertama Allah celah mereka fil ibtida' fi dinillahi ma lam ya'mur bihillahu, mereka dicela karena melakukan bid'ah yang tidak pernah Allah perintahkan. Pakai logika bahwasanya dengan jauh dekat dengan punya istri bikin masalah jauh dari Allah. Benar enggak kalau ada istri bikin masalah? Hah? Masalah menyenangkan. Maksudnya itu ibadah ya. Oleh karenanya ketika sebagian sahabat datang mengatakan ana sa'atazilun nisa, saya ingin ibadah banyak maka saya akan meninggalkan para wanita. Maka Rasulullah marah. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian tadi ngomong begini. Ada yang bilang tidak mau menikah gara-gara ingin dekat dengan Allah. Fa inni atqakum li rabbik wa akhsyakum. Aku atqakum li rabbi wa akhsyakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan aku paling khasyah kepada Allah. Tetapi wa ana atazawwaju nisa, akan tapi saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golonganku. Maka Rasulullah ajarkan Islam yang benar, Islam yang punya porsi masing-masing, ada porsi buat keluarga, porsi buat anak, itulah Islam yang benar, bukan hanya ibadah tidak berkeluarga. Maka Rasulullah cela. Ya, bahkan sebagian sahabat minta izin
untuk bisa dikebiri. Karena mereka tahu wanita menyibukkan. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Tidak. Kesibukan yang baik. Mereka khawatir dengan wanita ini menyibukkan mereka, cari nafkah untuk nafkahi, ya. Belum maintenance macam-macam wanita, sehingga pinginnya tidak punya istri supaya fokus ibadah. Tapi Rasulullah larang. Kata sahabat, seandainya kami diizinkan untuk kebiri, kami akan mengkebiri. Ya, tapi ternyata Rasulullah larang karena bukan begitu agama yang benar. Agama Islam itu agama yang realistis, proporsional, semua orang bisa mencapai derajat yang tinggi. Tidak harus ustadz di masjid terus. Siapapun bisa menjadi orang mulia di sisi Allah. Ya, ustadz bisa, pedagang bisa, pejabat bisa, semuanya bisa. Yang penting bertakwa. Ya, orang kaya bisa, orang miskin juga bisa. Masing-masing punya ibadah yang proporsional sesuai dengan kondisi dia. Sesuai dengan apa? Kondisi dia. Oleh karenanya mereka dicela dari dua sisi. Pertama, karena mereka bikin bid'ah. Yang kedua, yang tidak pernah Allah perintahkan, wasani fi adami qiyamihim bima altazamuhu mimma za'amu annahu qurbatun yuqarribuhum ila Allah azza wa jalla. Yang kedua, mereka dicela karena mereka pun tidak bisa komitmen dengan bid'ah yang telah mereka lakukan. Yang mereka menyangka dengan bid'ah tersebut mereka bisa dekat dengan Allah. Jadi mereka dicela dua sisi. Akhirnya mereka melalui perubahan sampai akhirnya Allah sebutkan ada sebagian pendeta-pendeta ahlul kitab yang malah ngaco. Yang tadinya niatnya meninggalkan dunia karena Allah, malah terjerumus dalam dunia. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang beriman, sungguhnya banyak dari pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang memakan harta manusia dengan cara yang batil. Mereka kumpulkan harta orang, sedekah, mereka makan sendiri. Mereka makan sendiri. Ini Allah sebutkan tentang di zaman tersebut. Allah alam zaman sekarang, tapi intinya zaman tersebut disebutkan tadinya ada orang-orang yang ingin benar-benar dekat dengan Allah dengan meninggalkan dunia, meninggalkan wanita. Ternyata mulai berubah, malah makan harta umatnya. Malah makan harta umatnya. Bukan untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan duniawi. Ya. Bahkan sebagian kasus justru malah terjadi hal-hal yang tidak-tidak antara laki dan wanita, dan macam-macam lah berita-berita kita dengar, Allah alam akan kebenarannya. Tapi di sini mereka dicela karena mereka ternyata pun tidak komitmen dan akhirnya mereka pun ngaco setelah itu sebagaimana yang Allah sebut dalam ayat yang lain. Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah menyebutkan ayat-ayat tadi, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi, ya. Amr bin Al-As sahabat, bapaknya enggak. Al-As bin Wa'il As-Sahmi tidak kafir, musyrik. Anaknya Amr bin Al-As sahabat. Anaknya lagi, cucunya itu Abdullah, juga sahabat, termasuk sahabat junior. Dan ada sahabat-sahabat namanya Abdullah terkenal banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As, di antaranya Abdullah bin Abbas, ya. Di antaranya Abdullah bin Az-Zubair, dan yang senior Abdullah bin Mas'ud. Tiganya junior, yang satu senior yaitu Abdullah bin Mas'ud. Yang tiga-tiga anak muda, ya. Baik. Di sini Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan kau seperti si fulan. Kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Dia dulu salat malam, sering salat malam, kemudian ditinggalkan salat malam. Muttafaqun alaih. Maka hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini hadis jelas, ya, bahwasanya Rasulullah SAW memperingatkan dengan memberi contoh. Allah alam apakah Nabi sebut namanya atau tidak. Ya. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW tidak menyebutkan nama orang tersebut. Ada yang mengatakan Nabi menyebutkan kan ada masalah tertentu atau sama-sama tahu, kita sudah sama-sama tahu. Ya. Atau ada yang mengatakan Rasulullah sebut supaya sampai kepada orang tersebut, supaya dia rajin sholat malam setelah itu. Banyak masalah kita enggak tahu, ya. Tapi dalam lafal hadis ini Rasulullah tidak sebut nama. Rasul mengatakan, jangan kau seperti si fulan. Tadinya dia sholat malam, kemudian dia tidak sholat malam, ya. Maka di sini dalil tentang bab yang kita bahas. Ketika seorang tadinya sholat malam, hukumnya hanyalah sunnah, tidak wajib. Yang wajib cuma sholat 5 waktu sehari semalam. Makanya ketika
ada seorang datang kepada Nabi bertanya tentang wajib, kata Rasulullah SAW, salat 5 waktu, 5 salawat fil yaumi wal lailah. 5 waktu sehari semalam. Kemudian dia berkata, apakah ada yang lain yang wajib saya lakukan selain salat 5 waktu? Kata Rasulullah SAW, la illa an tatawwa'a. Tidak ada yang wajib kecuali 5 ini. Yang sehari semalam. Kecuali kau melakukan salat sunnah. Jadi selain 5 waktu hukumnya sunnah. Yang sehari semalam ya. Beda kalau mungkin ada kewajiban salat tertentu di luar daripada kebiasaan sehari semalam. Maka salat witir juga hukumnya sunnah. Salat malam juga hukumnya. Tidak apa-apa, yang penting dia continue. Kalau dia continue, sudah tercatat di sisi Allah sebagai tradisi, jangan dia tinggalkan. Jangan dia tinggalkan. Kalau dia mulai meninggalkan, segera dia kembali agar tradisi tersebut tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang kadang-kadang futur. Futur jangan kelamaan. Futur jangan apa? Kelamaan. Semua orang pasti melakukan maksiat. Orang pasti mengalami futur. Kalau futur langsung ingat mati. Bentar lagi saya mati. Ya. Sekarang kolesterol sudah tinggi, asam urat sudah bermasalah. Ya. Rambut sudah putih semua ya. Ya, sudah sering lupa, itu tanda-tanda apa? Kematian. Kata Allah, "Man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun." Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan kurangi penciptaannya, itu kami akan kurangi kemampuannya. Itu sudah sunnatullah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya akan turun ke bawah. Tadinya gagah, semakin apa? Semakin kurang gagah. Tadinya berdiri tegak, mulai tunduk ya. Tadinya bisa loncat-loncat tinggi, sekarang loncat-loncat pendek. Udah semakin lemah. Tadinya ingatan kuat, semakin apa? Lemah. Tadinya kalau panggil orang pasti tepat, sekarang panggil anaknya sampai diulang-ulang, salah. Ya. Kenapa? Semakin lemah. Pandangan tadinya kuat, semakin lemah. Pendengaran tadinya kuat, semakin apa? Lemah. Ya. Maka ini menunjukkan ya, manusia semakin lemah. Maka seorang kalau punya kebiasaan dia jaga, kalau bisa sampai meninggal dunia, dia punya kebiasaan tersebut. Maka siapa yang sudah melakukan kebaikan kemudian ditinggalkan menjadi tercela. Sebelumnya dia tidak tercela, dia tidak melakukan. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan baik bagi dia, kemudian ditinggalkan, maka menjadi tercela. Makanya Rasulullah mengatakan, la takun mithla fulan, janganlah kau seperti si fulan. Kana yaqumul lail, tadinya dia salat malam, fataraka qiyamal lail, kemudian dia meninggalkan salat malam. Hadis ini juga mengisyaratkan tentang keutamaan salat malam ya. Para fuqaha telah sepakat bahwasanya salat malam adalah salat sunnah yang terbaik, salat sunnah yang terbaik. Ya. Afdhalus salat ba'dal fardhah qiyamul lail. Salat yang terbaik setelah salat wajib adalah salat apa? Malam. Maka seorang berusaha punya waktu salat malam. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina min qablikum." Hendaknya kalian salat malam karena salat malam adalah kebiasaan tradisi orang-orang saleh sebelum kalian. Maka kita berusaha mengikuti tradisi orang-orang saleh dengan salat malam sebisa kita, dengan perlahan demi perlahan ya. Kemudian Ibnu Hajar berkata tentang hadis ini, qala Ibnu Hibban, dia menukil dari Ibnu Hibban, fihi jawazu dzikri syakhsi bima fihi min aibin idza qusida bidzalika tahdhir min sani'ihi. Boleh menyebutkan nama seseorang langsung jika dengan aibnya, jika tujuannya adalah untuk memperingatkan jangan sampai terjerumus seperti dia ya. Dan kita juga harapkan mungkin sampai kepada orang tersebut sehingga dia membenahi dirinya. Karena Nabi SAW kasih peringatan, kemungkinan sampai kepada orang tersebut. Dan kalau Nabi kasih peringatan, mudah-mudahan orang tersebut bisa membenahi dirinya. Kemudian di antara yang bisa kita ambil, ya bahwasanya para fuqaha telah sepakat disunahkan bagi seorang untuk continue dalam kebaikan yang biasa dilakukan. Ya, min ghairi tafrid wa karahata qat'il ibadah wa illam takun wajibah ya. Yaitu jangan menggampangkan sehingga dia benar-benar jaga, yaitu jangan dia menggampang-gampang kalau sudah melakukan suatu kebaikan dia jaga, jangan dia meremehkan maksudnya. Ya. Khawatir kalau dia meremehkan nanti dia akan terputus gara-gara dia remehkan. Jangan remehkan, ini tradisi saya, ini karunia dari Allah membuat saya bisa melakukan ini, anugerah dari Allah, tidak semua orang bisa continue seperti saya, maka dia jaga, jangan dia remehkan. Kalau dia remehkan, dia bisa terputus tengah jalan. Meskipun hukum asalnya tidak wajib. Sama saya katakan juga, jangan dia berlebihan. Kalau dia berlebihan takutnya dia juga putus di tengah jalan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.